Bursa Efek Indonesia meluncurkan IDX Mobile yang bisa dimanfaatkan investor untuk memantau harga saham real time hingga laporan keuangan emiten. Kita akan ngobrol-ngobrol pagi ini bersama Kepala Divisi Layanan Data B, ada Bapak Henry Radityo. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi. Ya, ini akhirnya BI meluncurkan super app ya, yang kita sebut ada namanya IDX Mobile. Nih, apa nih, kenapa akhirnya juga ikut meluncurkan Pak? Iya, sebenarnya bukan hanya mengikuti tren, Mbak ya. Jadi memang kami itu pada tahun 2022 itu sudah melakukan survei gitu ya terkait dengan kualitas layanan dari Bursa Efek Indonesia, terutama untuk distribusi data. Nah, dari hasil survei tersebut itu melihat bahwa memang eh, publik masyarakat atau akhir-akhir ini tuh memang sudah melakukan informasi apa akses informasi itu melalui media sosial dan juga termasuk melalui aplikasi. Kalau media sosial kita udah punya seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan sebagainya. Namun untuk yang mobile apps ini sebetulnya kita udah memiliki dulu ya dari tahun 2028, namun karena satu dan lain hal kita tutup layanan itu tahun 2018. Nah, dari saat itu kita mengevaluasi kembali gitu ya. Jadi apa sih yang kekurangan dan apa sih yang benar-benar masyarakat itu butuhkan, sehingga pada tahun ini kita luncurkan kembali IDX Mobile tersebut. Oke, dan kita tahu juga Pak, untuk saat ini kan memang sudah ada beberapa aplikasi sejenis ya. Nah, apa yang Mm-mm, mm-mm. membedakan aplikasi IDX Mobile dengan aplikasi sejenis ini? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah kita datanya itu real time ya dan bersumber dari kami langsung dari IDX tentunya. Dan itu adalah suatu jaminan yang bahwa datanya ini reliable, akurat, dan terpercaya seperti itu. Dan salah satu fitur penting di kami adalah kita memiliki fitur virtual trading, di mana dengan fitur ini masyarakat itu bisa mencoba ya untuk bertransaksi ya. Misalnya untuk calon-calon investor ya yang masih takut-takut untuk melakukan investasi langsung, itu bisa melakukan mencoba-coba dulu dari fitur-fitur trading ini gitu ya. Nah, selebihnya sih mungkin untuk saat ini akan sama dengan beberapa fitur beberapa aplikasi yang lain, namun kedepannya yang mungkin akan membuat itu kita berbeda. Oke, jadi fiturnya memang lebih berbeda sedikit ya Pak untuk juga memudahkan Benar. para pengguna, apalagi ini resmi dari Bursa Efek Indonesia. Nah Pak, cara Mm-mm. mengaksesnya gimana? Apakah ini berbayar aplikasinya atau gratis? Memang kalau akses itu sendiri gampang ya. Pertama kita download dari Google Store atau dari Apple Store gitu ya. Kalau registrasi, lalu memang ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar itu memang memiliki fitur yang lebih seperti Stock Map gitu ya, di mana fitur ini itu kami sediakan sehingga user itu bisa melihat visualisasi data saham secara cara untuk menampilkan secara apa namanya representasi yang dengan warna-warna seperti itu ya. Lalu juga ada running trade ya, yang merupakan fitur yang disediakan untuk user untuk melihat pencatatan transaksi saham secara digital yang diperjualbelikan oleh BI seperti itu. Nah, kalau untuk yang free access itu juga kita berikan ya, jadi itu secara default itu udah kita berikan, jadi tanpa harus membayar dan sebagainya, udah banyak fitur-fitur lain yang memang dapat diakses secara free seperti itu. Oke, untuk aplikasi yang berbayar ini biayanya berapa Pak? Biayanya untuk saat ini itu hanya sekitar 49.000 untuk yang Apple dan 39.000 yang untuk Google ya per bulan. Oke, nah ini kan berarti kan ada pembeda juga nih antara yang gratis dan yang berbayar. Nah kalau untuk fitur-fiturnya Mm-mm. ini boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak? Iya, yang untuk yang free ya, kalau yang berbayar mungkin tadi udah saya jelaskan sedikit ya. Yang untuk free-nya itu mulai dari kita masuk aja kita udah ditampilkan dengan harga dengan grafik IHSG, open high low close ya, indeks performance dan daily 30 hari ke belakang. Berikutnya juga kita punya menu market info di mana itu berisikan indeks di seluruh bursa efek gitu ya. Jadi kita punya 28 indeks itu semuanya ada di situ. Bukan hanya indeksnya, tapi juga termasuk detailnya seperti indeks konvensionalnya. Lalu juga ada chart, ya, ini tools untuk menganalisa ya grafik pergerakan indeks, saham, secara real time juga. Lalu ada watchlist, di mana watchlist itu adalah kita sudah mengelompokkan beberapa saham ya, misalnya FT45 dan lain sebagainya, dan juga masyarakat itu bisa mengkelompokkan sendiri saham-saham tersebut gitu ya sehingga mudah untuk melakukan pemantauan sesuai dengan portfolio mereka. Lalu juga tentunya ada corporate action dan ada news dari
perusahaan tercatat kami, dan juga ada beberapa fitur tambahan seperti global index, lalu ada features, ada currency, dan yang penting juga kita juga ada notasi khusus gitu ya, di mana untuk saham-saham khusus yang dalam pengawasan kami itu ada notasinya seperti itu. Dan tentunya yang tadi seperti saya sebutkan ada menu virtual trading. Oke, ini bisa menjadi alternatif dan juga pilihan untuk para pengguna ya, untuk memilih mana aplikasi yang mereka akan gunakan gitu. Iya, Dan Pak, apalagi nih benar sekali. kira-kira yang akan dikembangkan di IDX Mobile ini? Ya, kedepannya memang kita akan kita harapkan untuk menjadi super apps di pasar modal. Nanti kita juga akan bekerjasama dengan anak-anak perusahaan dan juga SRO lain di pasar modal, sehingga semua informasi yang ada di pasar modal itu diharapkan bisa masuk semua dalam aplikasi ini gitu ya. Misalnya dengan bond, dengan derivatif dan sebagainya, termasuk kita juga dengan anak perusahaan lain ya, misalnya dengan rating dan lain sebagainya, itu bisa diharapkan kita semuanya akan masuk ke sini, sehingga ini akan menjadi one stop shopping lah untuk pasar modal, informasi pasar modal. Wah, one stop shopping, one stop Iya, point ya untuk bisa transaksi, bisa memantau dan juga bisa melihat apa yang terjadi terkait dengan saham-saham. iya. Terima kasih. Mungkin Aha, ya sedikit koreksi, kalau untuk transaksi mungkin enggak Mbak ya. Jadi mhm. kalau transaksi itu memang itu adanya di ranahnya anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Kalau kami tidak menyediakan untuk transaksinya itu sendiri, karena memang kita tidak menyediakan seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi ini sudah bisa di-download untuk bisa dicek bagaimana kemudahan dari fitur ini. Terima kasih Iya, kita harapkan. Iya, Kepala iya. Divisi Layanan Data BI, Bapak Henry Radityo telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Iya, sama-sama Mbak. Bursa Efek Indonesia meluncurkan IDX Mobile untuk mendorong literasi keuangan masyarakat. Lalu dapatkah aplikasi ini menjawab kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal? Kami akan mengajak Anda untuk membahas apa saja fitur unggulan IDX Mobile bersama dengan Kepala Divisi Layanan Data BEI Henry Radityo. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi. Ya Pak Henry, apa sebenarnya IDX Mobile ini? Ya, IDX Mobile itu merupakan suatu layanan kami dari Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi terkait dengan data-data pasar modal secara lengkap, terupdate, dan yang penting adalah real time. Data-data apa sih yang termasuk di sini? Misalnya adalah data terkait dengan harga saham, indeks, berita pasar perusahaan tercatat, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Dan indeks mobile ini diharapkan ke depannya akan menjadi tools untuk mendukung edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi di pasar modal. Baik, mengapa BEI memutuskan untuk meluncurkan IDX Mobile pada akhirnya Pak Henry? Ya, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini aplikasi itu merupakan suatu tren ya, yang dibutuhkan oleh publik gitu ya. Dan pada tahun 2022 kami melakukan survei kepada publik bagaimana kami untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Dan dari hasil survei ini memang mayoritas itu publik itu mengakses informasi melalui media sosial maupun melalui mobile application. Nah, untuk media sosial itu sendiri, BI itu sudah memiliki seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Nah, pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali menghidupkan IDX Mobile ini. Dan memang juga seperti kita ketahui bahwa lebih dari 73% dari hasil survei itu memang mengakses informasi itu melalui IDX Mobile atau melalui aplikasi seperti itu. Nah, kira-kira kenapa publik harus menggunakan IDX Mobile dan apa bedanya dengan aplikasi lain? Ya, yang paling penting adalah di sini adalah real time ya. Jadi kami menghadirkan informasi itu secara real time gitu ya. Jadi kenapa bedanya dengan yang lain? Salah satu fitur unggulan kami mulai memiliki virtual trading. Di mana dengan virtual trading ini itu publik dapat mencoba dan bersimulasi bagaimana kita bertrading di pasar modal. Baik, apa saja fitur yang ada di dalam aplikasi IDX Mobile ini Pak Henry? Ya, lumayan lengkap dan banyak ya fitur-fiturnya ya. Dari home itu sendiri pada saat kita masuk kita mulai memiliki grafik seperti IHSG, open high low close, index performance, lalu juga ada dari 30 hari ke belakang. Lalu kita juga masuk ke menu market info, di situ berisikan indeks, di mana indeks itu
dapat melihat berbagai macam indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk dengan konstituennya. Lalu juga ada chart, ya, di sana juga kita bisa melihat grafik pergerakan indeks maupun saham secara real time tadi. Dan juga ada watchlist, ya, halaman yang untuk memantau saham berdasarkan kelompok. Kami sudah mengumpulkan beberapa kelompok saham, misalnya berdasarkan RT 45 dan lain sebagainya. Tapi publik juga bisa menentukan sendiri kelompok saham itu sendiri. Lalu tentunya juga ada corporate action, ya, di sini halaman yang berisikan terkait dengan informasi corporate action dari seluruh perusahaan tercatat, ya, seperti bonus, dividen, IPO dan lain sebagainya. Dan juga ada news, ya, di sini news itu menampilkan berita-berita yang terkait dengan informasi modal ataupun dari suatu perusahaan tercatat itu sendiri. Nah, selain fitur-fitur tadi, kami juga memiliki fitur seperti global index, ya. Lalu juga ada currency, commodity, materi khusus, dan yang tadi penting yang seperti saya sebutkan adalah terkait dengan ilmu virtual trading. Untuk cara mengakses IDX Mobile ini bagaimana Pak Hendri? Apakah ini free atau ada berbayarnya? Ya, cara aksesnya memang kami memiliki dua akses. Yang pertama adalah free, di mana publik itu once dia mendownload lalu menginstal IDX Mobile dan registrasi, tentunya itu sudah dapatkan informasi seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Namun selain itu memang ada fitur premium, di mana fitur premium ini memang berisikan informasi yang lebih advance. Contohnya adalah stock heat map, ya, yang merupakan fitur yang disediakan oleh user untuk melihat visualisasi data saham dengan cara menampilkan warna representasi yang berbeda-beda. Lalu juga yang nggak kalah penting adalah running trade. Ya, di sini merupakan fitur yang disediakan untuk user melihat informasi pencatatan transaksi saham secara digital yang diperjualbelikan oleh BI dan disediakan secara real time tadi. Baik, ada yang gratis, ada juga yang premium ya untuk berbayar bagi para pengguna. Nah, rencana ke depannya nih Pak Hendri untuk IDX Mobile bagaimana? Ya, memang ke depannya kami harapkan IDX Mobile ini dapat menjadi suatu super apps gitu ya, yang dapat menyajikan seluruh informasi terkait dengan pasar modal. Dan saat ini kami sedang menjajak terus dengan anak perusahaan maupun dengan SRO untuk menjadikan satu semua informasi itu sehingga ada di IDX Mobile ini. Jadi kedepannya memang seperti one stop shopping lah gitu ya. Jadi kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di pasar modal ini hanya melalui IDX Mobile. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Semoga banyak masyarakat yang tertarik untuk memakai aplikasi ini ya, Pak Hendri. Terima kasih Kepala Divisi Layanan Data BI, Hendri Adityo. Selamat kembali beraktivitas, Pak Hendri. Ya, pemirsa, untuk mendukung peningkatan literasi pasar modal, Bursa Efek Indonesia resmi memberlakukan mobile application bernama IDX Mobile yang terintegrasi meningkatkan inklusi dan literasi pasar modal Indonesia secara real time. Selaras dengan upaya meningkatkan inklusi dan literasi pasar modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan informasi pasar modal dalam bentuk mobile application bernama IDX Mobile. IDX Mobile bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi investor dalam mengakses dan memanfaatkan informasi serta data pasar modal. IDX Mobile ini merupakan salah satu layanan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real time seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Beragam fitur terdapat pada IDX Mobile, antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heat Map menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menegaskan, fitur virtual trading dihadirkan sebagai simulasi kegiatan transaksi jual beli saham sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengalaman praktis transaksi secara real-time tanpa mendapatkan risiko finansial. Masyarakat umum serta investor bisa menikmati layanan IDX Mobile melalui App Store maupun Play Store. Hingga saat ini aplikasi IDX Mobile sudah diunduh oleh 31.000 pengguna. Bursa Efek juga mencatat hingga akhir Mei 2023, jumlah investor menurut Single Investor Identification atau SID di Kustodian Sentral Efek Indonesia mencapai 11 juta akun. Jumlah ini naik 7,28% jika dibandingkan jumlah SID pada akhir tahun 2022 yang mencapai 10,3 juta investor. Dari Jakarta, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, manfaat IDX Mobile bagi investor pasar modal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lulu Mutia. Beliau adalah Kepala Unit Penjualan dan Pemasaran Data Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Bu Lulu. Selamat pagi, Mas Ras. Ya, salam sehat, Bu. Salam sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan IDX Mobile. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh juga nih kepada pemirsa. Apa sih yang dimaksud dengan IDX Mobile ini? Boleh silakan. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali Bursa Efek Indonesia baru saja ya meluncurkan IDX Mobile yang merupakan salah satu layanan Bursa Efek Indonesia dalam memberikan informasi-informasi dan juga data-data pasar modal di Indonesia. Di dalam IDX Mobile itu akan ada informasi-informasi yang real time dan juga up to date mengenai data perdagangan saham, ada juga data tentang perusahaan tercatat, laporan keuangan perusahaan tercatat juga tersedia di situ, dan beberapa informasi finansial lainnya seperti komoditas dan juga currency yang disediakan dalam bentuk mobile application. Dan aplikasi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan nantinya Bursa juga akan merencanakan mobile apps ini akan menjadi sebuah super apps nih untuk mendukung edukasi, sosialisasi dan juga penyebaran informasi pasar modal Indonesia. Wow, itu dia akan menjadi super apps ya IDX Mobile ini. Nah, lantas latar belakang atau tujuan dari dibuatnya atau diciptakannya IDX Mobile ini apa, Bu Lulu? Mungkin sedikit flashback ya Mas. Yeah. Jadi kalau kita lihat selama ini Bursa Efek Indonesia juga sebenarnya sudah menyediakan ya beberapa informasi-informasi pasar modal, dan itu bisa diakses di websitenya Bursa di idx.co.id. Okay. Nah, selanjutnya kita flashback ke tahun 2022, Bursa Efek Indonesia juga melakukan sebuah survei untuk melihat dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan data di Bursa Efek Indonesia serta distribusi informasi pasar modal. Nah, dari survei itu Bursa melihat hasilnya bahwa mayoritas publik itu mengakses informasi pasar modal banyak melalui media sosial dan juga melalui mobile application. Nah, kalau dari media sosial sendiri, Bursa Efek Indonesia sudah punya nih beberapa media sosial, diantaranya ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook juga gitu. Jadi dari sisi media sosial sudah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, dari survei tersebut 73% responden menjawab bahwa mereka membutuhkan informasi juga dari mobile apps. Nah, itulah menjadi latar belakang nih Bursa Efek Indonesia kenapa akhirnya Bursa melakukan enhancement, melakukan pengembangan untuk penyebaran informasi melalui mobile application yang diberi nama IDX Mobile tersebut. Oke, berarti bisa dipastikan begitu data-data yang disampaikan dalam IDX Mobile ini benar-benar akurat dan terpercaya begitu ya, Bu Lulu? Betul sekali. Jadi publik itu bisa mendapatkan data pasar modal yang akurat, real time juga ya, karena langsung dari sumbernya di IDX sendiri, dan juga terpercaya karena bersumber dari transaksi dan juga informasi yang ada di pasar modal Indonesia, begitu. Oke, dan sejak kapan sih IDX Mobile ini di-launch begitu? Nah, sebenarnya untuk soft launchingnya, Bursa itu melakukan soft launching di tanggal 12 Juni 2023, dan pada saat ulang tahun ke-31 Bursa Efek Indonesia kemarin di tanggal 13 Juli 2023, Bursa melakukan grand launchingnya kepada publik atas kehadiran IDX Mobile itu sendiri. Oke, nah apa yang membuat publik ataupun saya pribadi begitu bisa menggunakan IDX Mobile? Manfaat apa yang bisa dirasakan begitu? Kemudian apa sih yang membedakan dengan aplikasi lainnya? Karena kan banyak nih kalau kita bicara mengenai aplikasi-aplikasi pasar modal saat ini begitu yang digunakan oleh masyarakat ataupun investor. Betul. Jadi sebenarnya IDX Mobile ini hadir untuk mendukung nih ya kegiatan edukasi yang ada di pasar modal, khususnya dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Jadi Bursa ingin melengkapi nih informasi pasar modal untuk menyediakan juga toolsnya agar publik bisa mencari informasi semakin gampang gitu. Jadi bisa langsung ada di genggaman publik, bisa langsung lihat di smartphone dan juga di gadgetnya masing-masing, langsung tahu informasi pasar modal. Nah, yang membedakan sendiri ya dari IDX Mobile ini adalah ada beberapa fitur-fitur yang disediakan memang khusus untuk melakukan edukasi pasar modal gitu. Jadi aplikasi ini nantinya
akan menjadi sumber informasi dan juga pembelajaran bagi publik untuk melihat market info, dan juga mereka juga bisa merasakan bagaimana caranya untuk melakukan trading pada saat latihan atau simulasi dari trading tersebut gitu. Oke, berarti cukup lengkap ya kalau kita lihat aplikasi IDX Mobile ini, dari informasi yang akurat, terpercaya, kemudian data-datanya real time, kemudian pun kita bisa melakukan simulasi pada saat ingin belajar berinvestasi di saham misalnya. Betul sekali, karena nanti di fiturnya sendiri ada satu buah fitur yang memang menyediakan layanan atau simulasi untuk melakukan trading tadi, untuk belajar bagaimana sih caranya melakukan trading gitu. Oke, dari fitur-fitur yang ada, kemudahan-kemudahan yang diberikan, apakah menjadi salah satu tolak ukur begitu sehingga aplikasi ini akan juga bisa diserap oleh masyarakat penggunanya? Betul sekali. Jadi memang dari aplikasi-aplikasi tersebut harapannya itu nanti ini akan menjadi sebuah aplikasi dan tools yang bisa digunakan oleh publik baik di domestik, di Indonesia sendiri maupun di mancanegara untuk mengetahui informasi tentang pasar modal Indonesia. Dan bahkan di berbagai kalangan ya, jadi nggak cuma untuk investor, ini juga bisa dilihat oleh pelajar, karena pada saat mereka pengen tahu bagaimana sih IHSG seperti apa sih bentuknya, nah itu pun bisa diakses oleh para pelajar juga untuk tahu tentang pasar modal Indonesia. Nah, lantas siapa yang disasar nih nanti dengan adanya aplikasi IDX Mobile ini? Sebenarnya yang disasar pastinya untuk investor ya, karena untuk melengkapi informasi tadi. Jadi mereka bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi pasar modal Indonesia pada saat mereka akan terjun ke investasi. Nah, selain itu juga banyak yang bisa mengakses ini. Jadi analis yang ada di perusahaan atau tadi mahasiswa dan pelajar yang sedang mendalami informasi tentang perekonomian Indonesia itu juga bisa mengakses aplikasi ini. Waduh, gitu. jadi makin penasaran nih. Ingin tahu lebih jauh apa saja sih fitur-fitur yang ada di IDX Mobile ini, Bu Lulu. Mungkin bisa dijabarkan lebih jelas begitu kepada pemirsa. Oke. Jadi banyak banget ya fitur yang disediakan oleh IDX Mobile sendiri, tapi mungkin kami akan menjelaskan sebenarnya 3 fitur utama yang ada di IDX Mobile. Di sini ada menu home. Di menu home ini kita bisa melihat lebih detail tentang IHSG, tentang grafik IHSG sendiri, dan juga itu akan dilengkapi dengan harga open, high, low, close dari harga saham, lalu ada indeks performance-nya juga di summary-nya, dan kita bisa melihat indeks dari ke belakang. Gitu. Nah, itu dari menu home. Nah, nanti dari menu market info, perusahaan atau pengguna itu bisa melihat informasi tentang indeks. Jadi ada apa aja sih indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan apa nih konstituennya, siapa saja perusahaan tercatat yang ada di dalam indeks tersebut, itu juga bisa diakses dari menu indeks. Nah, kalau pindah juga nanti ada menu chart, di situ ada menu yang chart interaktif. Jadi bisa dilihat nih pada saat melihat technical information tentang chart yang ada di perusahaan tercatat dan juga saham yang sedang diinvestasikan, itu bisa dilihat dari interaktif chart tersebut. Gitu. Ada juga nanti bisa lihat watchlist. Jadi watchlist itu bisa digunakan untuk di custom ya, nanti custom portofolio, misalnya bisa dilihat apa saja sih saham-saham yang ingin dilihat dan dimonitor oleh pengguna. Nah, itu bisa masuk ke dalam menu watchlist. Selain itu ada menu corporate action. Nah, ini yang biasanya dicari nih sama publik, karena mereka pengen tahu bagaimana sih corporate action dari perusahaan tercatat yang lagi mereka investasikan, atau calon perusahaan tercatat yang akan mereka investasikan. Jadi mereka akan melihat seperti apa nih kegiatan-kegiatan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan tercatat itu. Gitu. Nah, ini juga dilengkapi dengan news. Jadi kita bisa melihat kabar terkini dengan tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya tentang pasar modal, tapi juga bisa dilihat informasi news di perekonomian Indonesia. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan informasi Global Index Futures dan juga currency. Jadi tidak hanya melihat tentang pasar modal, tapi kita juga bisa melihat instrumen investasi yang lain ya, seperti futures dan juga currency kita, dan juga komoditi. Jadi kita bisa melihat ke beberapa harga komoditas di dalam aplikasi ini. Dan yang salah satu yang penting juga di dalam aplikasi ini bisa melihat special notation. Jadi bisa mempelajari nih, publik bisa atau pengguna bisa mempelajari, ada apa saja sih notasi khusus yang ada di perusahaan tercatat, dan ada dalam perusahaan tercatat apa saja. Jadi itu akan menjadi informasi tambahan ya pada saat kita ingin melihat. Nah,
di samping itu ini yang sangat berguna nantinya untuk para calon investor. Kenapa? Karena Bursa ingin melakukan edukasi nih dari aplikasi ini. Jadi Bursa menyediakan menu yang namanya virtual trading. Nah, virtual trading ini sendiri yang tadi ya kita pengen lihat, bagaimana sih caranya sebenarnya kalau melakukan trading, tapi belum berani nih untuk masuk langsung ke langsung melakukan trading langsung gitu di pasar modal. Jadi di sini di menu virtual trading ini nanti kita atau pengguna itu sudah mendapatkan virtual saldo nih Mas Uras. Jadi dia bisa melihat ada saldonya mereka sebesar 5 juta rupiah. Nah, nanti dari 5 juta rupiah itu mereka bisa coba nih bagaimana sih caranya melakukan trading. Mereka bisa pilih nanti saham yang akan mereka transaksikan gitu. Terus berapa lot nih yang akan mereka beli, dan nanti data jual dan belinya itu akan match dengan data real time yang ada di perdagangannya Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka bisa merasakan nih hype-nya, begini lo dapetin saham gitu, gimana sih cara belinya, gimana cara jualnya, itu yang akan dirasakan oleh pengguna pada saat menggunakan menu virtual trading tanpa ada risiko investasi, karena uangnya itu tadi 5 juta rupiah dalam bentuk virtual, jadi tidak langsung meletakkan dana sendiri. Betul. Wah, ini paket lengkap ini Bu Lulu kalau kita lihat, bahkan bagi pelajar ataupun orang awam yang baru ingin mengetahui mengenai pasar modal pun bisa langsung mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali begitu, dari yang tingkat dasar, intermediate, bahkan yang sampai advance kalau kita lihat dengan beragam informasi nih yang bisa didapatkan dari IDX Mobile. Nah, saya juga penasaran bagaimana caranya kita bisa mengakses IDX Mobile. Tahan dulu jawabannya Bu Lulu, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan layanan pasar modal. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati seperti apa layanan pasar modal di tanah air. Baik, ini terkait dengan virtual trading 31 Juni 2023 ada 31.000 users. Ini dari IDX Mobile ya. Per Mei 2023 ini sudah ada 11 juta akun SID. Wow, luar biasa ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi jenis akses media informasi pasar modal. Ya, kita akan saksikan bersama dari jenis akses medianya. Ya, itu dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi layanan pasar modal terintegrasi. Data selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada harga saham, kemudian indeks, perusahaan tercatat, laporan keuangan, dan juga komoditas. Ini adalah layanan-layanan yang sudah terintegrasi. Kita langsung saja berbincang kembali bersama dengan Ibu Lulu Mutia, Kepala Unit Penjualan dan Pemasaran Data Bursa Efek Indonesia. Baik, Bu Lulu, kita akan lanjutkan kembali. Ini tadi saya juga ingin bagaimana ya upayanya saya terutama begitu, dan mungkin pemirsa ingin tahu. Misalnya saya mengakses dari IDX Mobile itu caranya seperti apa, ada persyaratan khusus atau tidak, dan seberapa mudah begitu bisa diakses, silakan. Oke, terima kasih Mas. Ini sangat mudah sekali ya kalau dilihat bagaimana mudahnya gitu ya, karena semudah pengguna itu nanti bisa langsung download di smartphone atau gadgetnya masing-masing, karena IDX Mobile ini sudah tersedia di Play Store dan juga App Store sesuai dengan smartphone dan gadgetnya tadi ya. Jadi bisa lihat pada saat pengguna Android dan juga iOS, karena bisa langsung di-download dari Play Store dan App Store tadi. Nah, setelah di-download akan bisa langsung sign up ya, atau registrasi, memasukkan beberapa informasi untuk nanti akan terverifikasi untuk mengakses IDX Mobile ini. Nah, jadi nanti kalau sudah terkoneksi atau registrasi di IDX Mobile, pengguna bisa langsung dapat nih informasi-informasi yang bersifat free. Jadi yang tadi ya udah ada chart, Mas juga bisa langsung melakukan virtual trading, jadi bisa langsung lo latihan gitu ya caranya gimana sih untuk melakukan trading di IDX Mobile sendiri. Nah, tapi ada tambahan nih, kalau misalnya ada orang-orang atau pengguna-pengguna yang ingin mendapatkan advance information. Jadi Bursa juga menyediakan fitur yang premium nih, Mas. Jadi ada beberapa akses fitur premium
yang disediakan diantaranya ada juga experience untuk melihat stock heat map. Jadi heat map itu untuk melihat visualisasi data-data saham yang bentuknya ada warna-warnanya gitu ya. Nanti bisa dilihat bagaimana pergerakan dari saham-saham yang ada dalam heat map tersebut. Lalu ada juga pattern information pada running trade. Jadi bisa dilihat tuh dalam kecepatan detik dan real time bagaimana pergerakan harga saham yang ada di dalam pasar modal Indonesia gitu. Nah itu nanti akan ada fitur-fitur premium dan juga bebas dari iklan ya, seperti aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Oke, nah kalau kita bicara yang mengenai free access-nya, nah fitur-fitur yang sudah Anda sampaikan begitu ya tadi Bu Lulu, ada indices, kemudian chart, watch list, kemudian corporate action, apakah itu sudah bisa didapatkan pada saat free access atau masuk yang premium access sih sebenarnya? Untuk yang tadi udah lengkap tadi ya, itu sudah bisa masuk ke dalam akses free akses konfirmasi. Jadi luar biasa banget gitu ya, bursa udah bisa menyediakan informasi dengan sangat mudah, free access, dan kami berharap ini bisa benar-benar digunakan oleh masyarakat untuk melihat dan menjadi dasar mereka melakukan keputusan investasi ya nantinya. Berarti kalau memang bicara mengenai premium aksesnya hanya stock heat map, kemudian running trade saja dan bebas iklan yang membedakan. Begitu. Dan nanti ada beberapa fitur-fitur lain ya Mas di dalam premium akses tersebut. Itu diantaranya seperti stock heat map dan juga running trade tadi. Wow, berarti kalau kita lihat dengan animo, kemudian bagaimana respon dari masyarakat investor sendiri sejauh ini ya terkait dengan IDX Mobile, seperti apa kira-kira Bu Lulu? Luar biasa sekali ya. Jadi dari sejak diluncurkannya tadi dari soft launching, lalu kita Bursa Efek Indonesia melakukan grand launching, saat ini sudah ada sekitar 31 hingga 32 ribu download yang sudah dilakukan oleh publik untuk mengakses pasar modal, informasi pasar modal melalui IDX Mobile. Dan diharapkan semakin banyak ya nanti, jadi semakin mudah juga orang melihat informasi pasar modal tersebut melalui gadgetnya di dalam genggamannya mereka begitu. Apalagi generasi milenial saat ini yang sudah akrab dengan gadget dan pengguna terbesar dan juga investor terbanyak di pasar modal, tentu menjadi pangsa pasar tersendiri nih untuk bisa menjadi pengguna IDX Mobile, Bu Lulu. Iya betul sekali. Jadi memang karena di sekarang ini memang semakin ingin mudah ya mencari informasi tadi. Jadi memang inilah salah satu caranya bursa untuk meningkatkan kemudahan informasi tadi. Oke, nextnya apa rencana ke depan dari IDX Mobile sendiri begitu dengan pengembangan yang tadi sudah cukup luar biasa sekali informasi yang bisa didapatkan baik yang free access apalagi dengan tambahan yang premium access begitu. Betul. Jadi dari sejak diluncurkan ini banyak sekali masukan dan juga insight yang diberikan oleh pengguna ya untuk bisa mendapatkan informasi pasar modal, dan mereka memberikan informasi, ingin dapat informasi lebih banyak lagi nih dari IDX Mobile ini. Dan nantinya Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan banyak banget pengembangan, diantaranya bursa akan melengkapi informasi pasar modal tidak hanya dengan saham, tapi juga ada informasi obligasi, informasi derivatif, dan ini akan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan edukasi pasar modal. Jadi semudah orang akan melihat bagaimana sih caranya melakukan investasi, mereka akan belajar juga manfaat-manfaat dari fitur, dan nantinya mereka akan langsung mencoba merasakan mencari informasi tersebut di IDX Mobile. Dan Super App ini nantinya juga akan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Jadi dari ekosistem pasar modal sendiri seperti SRO nanti, dan juga anak-anak perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu akan melengkapi informasi-informasi pasar modal yang disimpan dan disediakan kepada publik dalam bentuk IDX Mobile tersebut. Iya, berarti kalau kita lihat positif sekali dan nampaknya langkah yang luar biasa sekali kalau kita lihat dengan kerjasama dan integrasi yang akan dilakukan terkait dengan IDX Mobile ini, karena tadi beragam informasi yang bisa didapatkan dari anak usaha di situ, berarti nanti ada mungkin pergerakan harga, kita tahulah obligasi di sana, kemudian bagaimana dengan reksadana, apakah juga masih peluang ada di IDX Mobile? Betul sekali. Jadi informasi pasar modal akan dilengkapi ya di dalam IDX Mobile ini. Pasti orang juga ingin melihat bagaimana sih bentuk pergerakan obligasi tadi dan juga data derivatif itu yang juga akan menjadi roadmap ke depan dalam pengembangan IDX Mobile ini, Mas. Nah, selain IDX Mobile, layanan informasi atau data apa saja nih nanti yang bisa ditawarkan lagi dari Bursa Efek Indonesia?
Mungkin dari sisi layanannya ya, jadi Oke. Bursa walaupun sudah menyediakan layanan dalam bentuk mobile apps ini, Bursa juga sebenarnya menyediakan layanan yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan informasi pasar modal juga nih Mas. Jadi ini bisa juga diakses oleh perusahaan dan bisa berlangganan gitu ya informasi pasar modal dengan Bursa Efek Indonesia. Bahkan Bursa juga menyediakan data-data yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dalam mencari informasi pasar modal Indonesia. Jadi UMKM pun nanti juga diberikan diskon nih 80%, maksimal 80% untuk bisa mengakses layanan data pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Jadi masih banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari data Bursa Efek Indonesia, atau bahkan bisa juga jika ingin mencari informasi tentang statistik pasar modal, itu juga sudah disediakan di website IDX tadi. Oh, berarti ini sejalan juga dengan upaya pemerintah bahwa UMKM yang bisa naik kelas begitu ya, dalam artian mereka bisa menjadi juga anggota dari Bursa Efek Indonesia atau perusahaan tercatat ini Bu Lulu. Betul sekali. Jadi di samping perusahaan tercatat juga kita boost untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bursa juga support nih dari sisi pengembangan bisnisnya. Nah, pengembangan bisnisnya itu bisa didapatkan dari IDX Mobile begitu. Wow, itu dia. Kita dan tunggu juga next. Layanan data. Ya, berarti kita tunggu lagi pengembangan berikutnya karena saat ini saja sudah ada 32 ribuan, berarti potensinya dengan jumlah investor yang mencapai jutaan ini kan luar biasa sekali kalau memang nanti perkembangannya dengan informasi yang terintegrasi menjadi salah satu pilihan juga nih aplikasi IDX Mobile menjadi genggaman bagi masyarakat investor di tanah air. Bu Lulu, terima kasih banyak atas informasi yang luar biasa yang Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih, selamat siang. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.